Oke, kita akan lanjutkan materi kita ya. Em, kita masih dalam pembahasan mengenai dinamika partikel dan di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang hukum-hukum Newton ya. Ada tiga hukum Newton dan yang terakhir kita masuk ke hukum Newton yang kedua ya. Em, jadi kita masih dalam pembahasan mengenai hukum Newton. Di mana di hukum Newton yang kedua kemarin itu kita sudah eh, mulai membahas apa yang dimaksud dengan gaya ya. Jadi di hukum Newton kedua kita punya suatu persamaan fundamental di mana persamaannya yaitu sigma F itu sama dengan M dikali A ya. Di mana ini saya kira persamaan yang sudah sangat familiar dengan kita ya. Di mana di sini F adalah gaya yang menjadi penyebab suatu partikel atau suatu benda itu bergerak ya, di mana dia sebanding dengan eh, percepatannya ya. Jadi kalau kita lihat persamaan persamaan ini itu sebenarnya merupakan suatu persamaan diferensial ya. Karena kalau kita perhatikan A di sini itu tidak lain merupakan turunan pertama dari kecepatan ya terhadap waktu. Kecepatan sendiri itu merupakan turunan dari posisi terhadap waktu ya. Jadi dengan kata lain percepatan merupakan turunan dua kali dari apa? Sorry, posisi di sini ya. Di sini posisi. Nah, seperti ini. Nah, dengan kata lain, kalau kita bisa mengetahui bentuk eksplisit dari gaya yang bekerja pada suatu partikel, maka kita bisa mengetahui bagaimana bentuk fungsi dari kecepatannya dan juga bagaimana bentuk fungsi dari eh, posisinya ya, fungsi posisi dan fungsi kecepatannya. Jika bentuk eksplisit dari gayanya itu eh, kita ketahui. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah eh, menjelaskan bahwa gaya ini itu bisa bergantung pada variabel kinematika yang sudah umum kita ketahui ya. Jadi gaya itu sendiri itu dia bisa bergantung pada waktu, dia bisa bergantung pada kecepatan, dan dia bisa bergantung pada posisi ya, seperti ini. Nah, bagaimana kita mendapatkan bentuk fungsi kecepatan dan posisi dari suatu partikel akibat gaya tersebut itu bergantung dari bentuk gayanya ya, di mana masing-masing penyelesaiannya itu memiliki metode yang berbeda-beda ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan fungsi kecepatannya seperti apa dan juga fungsi posisinya seperti apa ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas satu bentuk gaya ya, yaitu gaya yang bergantung waktu ya. Eh, di mana untuk gaya yang bergantung waktu, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan apa? Dalam persamaan ini ya, persamaan eh, Newton di hukum Newton yang kedua ya. Nah, kita anggap misalkan dia geraknya hanya satu dimensi saja ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita tinggal menyelesaikan persamaan integralnya ya. Misalkan kalau kita masukkan ke sini, maka kita akan dapatkan persamaan berarti kita punya F T sama dengan M A seperti ini ya. Nah, ini kita uraikan, kita bisa dapatkan di sini A-nya kita nyatakan dalam bentuk diferensial dV dt. Nah, kemudian untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini ya, nah kita kumpulkan suku-suku yang sejenis ya. Di sini kita lihat di sini F-nya merupakan fungsi T, maka kita kumpulkan dengan suku diferensial dt di sini. Maka dt-nya bisa kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita punya di sini Ft dt sama dengan M dV. Nah, kemudian untuk mendapatkan fungsi kecepatannya, tinggal kita integralkan kedua ruas. Ya. M-nya bisa kita pindahkan ke ruas kiri. Kita bisa tuliskan, kita balik. dV sama dengan F T per M dt. Kita integralkan kedua ruas, maka kita akan dapatkan fungsi kecepatannya ya.
sebagai fungsi waktu. Sebagaimana contoh yang kita sudah jelaskan di pekan yang lalu. Integralnya langsung kita integralkan fungsi f-nya terhadap waktu karena di sini f-nya sudah merupakan fungsi dari waktu ya. Jadi kalau misalkan diberikan suatu fungsi f tertentu yang merupakan fungsi waktu, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan ini ya untuk mendapatkan fungsi kecepatannya. Nah, kalau kita ingin mencari fungsi posisinya, tinggal kita integralkan sekali lagi ya. Misalkan kita punya eh, kita sudah dapatkan fungsi kecepatannya, maka kalau kita mau mendapatkan fungsi posisinya ya kita tinggal uraikan lagi. V di sini tidak lain adalah dx dt sama dengan besaran yang kita dapatkan tadi misalkan kita dapatkan fungsi kecepatannya. Nah, kita kumpulkan lagi suku-suku yang sejenis ya. Karena di sini fungsi dari kecepatannya merupakan fungsi dari t, berarti kita kumpulkan dengan dt ya. Maka kita punya nanti dx sama dengan ini fungsi kecepatan yang kita punya ya, dt. Kemudian tinggal kita integralkan. Ini kita tinggal integralkan, kita dapatkan fungsi posisinya ya. Nah, ini berkaitan dengan contoh soal yang sudah kita bahas sebelumnya dan juga di tugas ya. Nah, sekarang kita melangkah ke dua bentuk gaya yang lain ya, yaitu gaya bergantung kecepatan dan gaya bergantung posisi ya. Kita mulai dulu. Oke, kita mulai dari gaya yang bergantung kecepatan ya. Nah, tentunya kita masukkan kembali ke dalam persamaan Newton ya. Maka kita akan dapatkan persamaannya berarti di sini F-nya merupakan fungsi dari V sama dengan M dikali A, ini sama dengan M dV dt ya. Nah, sekarang perhatikan perbedaannya dengan eh, apa kasus yang pertama tadi. Di sini gayanya merupakan fungsi kecepatan. Maka kita harus kumpulkan dia dengan suku diferensial yang mengandung V juga ya. Kalau yang di atas tadi kita kumpulkan dengan dt, di sini kita kumpulkan dengan dV ya. Maka kita akan dapatkan bentuk persamaannya. Berarti kita akan dapatkan dt-nya bisa kita pindahkan ke ruas kiri. Maka kita akan dapatkan di sini m-nya juga boleh kita pindahkan ke ruas kiri. Seper m dt sama dengan dv per fv. Baru kemudian kita integralkan kedua kedua ruas untuk mendapatkan fungsi kecepatannya. Ya. Super m-nya ini tentunya karena konstan dia bisa keluar. Ini integral dari dt berarti akan sama dengan t nanti. Nah, tinggal yang harus kita selesaikan adalah integral yang di ruas kanan ini. Ya. Nantinya kalau kita selesaikan bentuk integralnya, kita akan dapatkan fungsi dari kecepatannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya, bagaimana contoh kasusnya. Salah satu contoh kasus yang gaya yang bergantung dari kecepatan ya. Nah, salah satu contoh yang em, mudah yaitu apa yang kita sebut sebagai gaya gesek ya. Gaya, jadi contohnya itu adalah gaya gesek. Gaya gesek, gaya gesek atau gaya hambat ya. Nah, biasanya gaya gesek dari hambat ini kita bisa nyatakan dalam suatu fungsi kecepatan ya. Nah, kita coba review sedikit dulu tentang gaya gesek. Biasanya kalau di fisika dasar kita menggambarkan misalkan gaya gesek itu misalkan ada suatu bidang kasar di sini, kemudian ada balok di sini ya. Kemudian misalkan baloknya kita anggap dia bergerak ke kanan dengan suatu kecepatan tertentu, maka karena permukaan lantainya ini dia apa? Dia kasar, maka si balok ini akan mengalami gaya gaya gesek akibat permukaan lantai tersebut ya. Karena sebenarnya hampir mustahil kita membuat suatu keadaan di mana lantainya itu benar-benar licin ya. Biasanya di kasus-kasus di fisika dasar kita ambil kondisi ideal di mana lantainya licin. Tapi dalam kehidupan nyata sebenarnya itu hampir mustahil kita membuat suatu permukaan yang betul-betul bebas dari gaya gesekan. Atau contoh lain misalkan ketika kita menembakkan suatu peluru misalkan ya, kita menembakkan suatu peluru, kemudian dia menembus udara, bergerak di udara.
Biasanya di apa di kasus-kasus yang ada di fisika dasar kita menganggap em, tidak ada gaya gesek yang bekerja pada si peluru sehingga kita bisa lebih mudah untuk mendapatkan menghitung persamaan-persamaan misalkan fungsi kecepatan dan posisinya. Tapi sebenarnya hal tersebut tidak mungkin, hampir mustahil terjadi ya, karena udara pun akan memberikan gaya gesek ya, akan memberikan apa gaya gesek pada eh, si peluru ini ya. Nah, dan kalau kita perhatikan sebenarnya di sini gaya gesek itu bergantung dari bentuk partikel yang dikenai gaya gesek tersebut. Misalkan balok ini, maka yang berpengaruh itu adalah bentuk permukaan dari lantai dan juga bentuk permukaan alas dari si balok tadi. Nah, jadi gaya geseknya itu bergantung dari permukaan tersebut. Biasanya diwakili oleh koefisien gesek ya. Kita ambil seperti itu. Tapi tentunya dalam kehidupan nyata itu sangat sulit untuk menentukan bagaimana bentuk interaksi antara permukaan suatu balok misalkan dengan permukaan lantai karena skalanya yang sangat kecil ya dalam skala mikroskopis. Kalau kita coba apa perbesar maka bentuknya itu akan sangat tidak beraturan ya. Misalkan kita perbesar di sini ya. Kita bisa bayangkan misalkan ini lantainya, kemudian ini baloknya ya. Nah, interaksi antara permukaan ini itu sangat tidak beraturan sehingga sangat sulit sekali sebenarnya kita menentukan bagaimana bentuk gaya geseknya berdasarkan interaksi antara ini ya, antara eh, eh, permukaannya. Sama juga halnya dengan peluru ya. Gaya geseknya itu dia apa bergantung dari bentuk pelurunya ya. Bentuk pelurunya itu seperti apa, bagian mana yang dikenai oleh udara, itu sangat bergantung dari hal tersebut ya. Nah, sehingga biasanya untuk menyederhanakan persoalan kita, kita mengambil gaya gesek yang terjadi akibat udara atau permukaan lantai misalkan di sini, F gesekannya itu sebanding dengan kecepatannya ya. Jadi gaya geseknya itu bergantung pada kecepatannya. Dia sebanding dengan kecepatan dari partikel atau benda tersebut. Ya, jadi semakin besar kecepatannya misalkan, maka akan semakin besar juga gaya geseknya. Semakin kecil kecepatannya, maka akan semakin kecil juga gaya geseknya. Ya. Dan ini secara logika juga masuk akal ya. Sebagai contoh misalkan kalau kalian misalkan naik motor ya, kemudian Anda apa eh, eh, mengendarai dengan kecepatan yang sangat tinggi, maka Anda akan merasakan hambatan udara yang sangat besar ya. Hembusan angin dari depan, hambatan udara, walaupun misalkan udaranya itu tidak bergerak, tidak ada angin, tapi karena kita bergerak dengan kecepatan yang sangat besar, kita akan merasakan hambatan yang sangat besar. Beda halnya kalau kita mengendarai dengan santai misalkan dengan kecepatan yang kecil, maka gaya hambatnya juga akan terasa kecil ya. Nah, sama halnya misalkan ya peluru tadi ini ya. Jadi untuk mensimplifikasi persoalan kita, gaya gesek itu selalu diambil dia sebanding dengan kecepatan. Atau secara umum biasanya di sini ditambahkan faktor pangkat n di sini ya. Di mana faktor pangkat n ini itu bergantung dari hasil eksperimen. Jadi dari data eksperimen kita peroleh gaya geseknya. Demikian, nah kita hubungkan dengan kecepatannya ya. Nah, n-nya ini bisa bilangan apa saja, bisa satu, dua, tiga, bisa bilangan desimal dan semacamnya ya. Bergantung dari hasil eksperimen. Jadi secara umum gaya gesek itu sebanding dengan kecepatan untuk mensimplifikasi persoalan mengenai gaya gesek itu ya. Nah, tapi karena dimensinya berbeda ya, kita tahu gaya gesek itu dimensinya adalah Newton, kecepatan itu adalah meter per second, maka untuk menyamakan dimensinya biasanya F gesekan itu kita nyatakan dalam bentuk seperti ini K V pangkat N, di mana K ini itu suatu konstanta. Suatu konstanta untuk menyamakan dimensi antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi karena ruas kiri itu dimensinya Newton, V dimensinya kecepatan meter per second, maka agar dimensinya sama, maka ditambahkan koefisien K. Nah, inilah bentuk eh, simplifikasi gaya gesek yang biasa diambil ya untuk menyederhanakan persoalan kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana aplikasi dari gaya gaya gesek ini ya. Misalkan kita ambil contoh sederhana, misalkan kita ambil n-nya sama dengan satu saja.
kasus N sama dengan satu. Sehingga kita bisa mengambil gaya gesek udara misalkan. Misalkan kita akan meninjau gerak peluru misalkan ya. Atau gerak balok boleh juga ya. Kita punya gaya gesek itu sama dengan misalkan KV pangkat N. KV pangkat satu misalkan. Kemudian di sini tandanya itu minus ya. F gesekan itu kenapa dia minus? Karena arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak. Jadi misalkan arah balok ini dia ke kanan, maka gaya geseknya akan ke arah kiri ya. Begitu pula sebaliknya. Sama juga yang peluru ini kalau gerak pelurunya ke arah kanan, maka arah gaya geseknya akan ke arah kiri. Nah, maka misalkan kita mau meninjau apa? Gerak peluru misalkan ya. Gerak peluru ini misalkan kita tinjau dulu tanpa gesekan ya, sebagaimana di fisika dasar misalkan. Misalkan tanpa gesekan dia bergerak ke arah sumbu X, maka kita bisa nyatakan dalam persamaan Newton sigma Fx itu sama dengan max ya. Kita anggap dia bergerak hanya di sumbu X saja. Nah, karena tidak ada gaya gesek dan dia misalkan bergerak dengan kecepatan konstan ya, dengan kecepatan v, maka otomatis tidak ada gaya yang bekerja di sini. Maka di sini resultan gayanya sama dengan nol, di sini sama dengan max atau sama dengan m dv dx. Sorry, m dv dt. Berarti m dv dt-nya sama dengan nol, m-nya pindah ke ruas kanan berarti kita punya dv dt itu sama dengan nol. Nah, turunan suatu fungsi terhadap variabel di mana dia sama dengan nol, berarti variabel tersebut konstan terhadap variabel tersebut. Artinya di sini karena dv turunan kecepatan terhadap waktu sama dengan nol, berarti kecepatannya konstan. Ya. Dan ini sesuai dengan asumsi kita di awal bahwa dengan tanpa gesekan si peluru ini itu akan bergerak dengan kecepatan konstan. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana kalau dia dengan gesekan. Ya. Dengan gesekan, berarti resultan gayanya tidak lagi sama dengan nol, tapi dia punya gaya gesek yaitu minus kv. Ya. Maka di sini sigma fx-nya tetap sama dengan max, tapi gaya yang bekerja di sini tidak nol, tapi ada minus kv. Sehingga di sini sama dengan m dv x dx dt seperti itu. Nah, barulah kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sejenis ya. Karena di sini atau x-nya kita hapus saja ya. Eh, kita anggap v di sini itu kecepatannya ke arah sumbu benar-benar ke arah sumbu x saja. Nah, kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Karena di sini ruas kiri adalah fungsi kecepatan v, maka kv kita kumpulkan dengan dv ya. Maka kita bisa tuliskan sekarang persamaannya menjadi eh, sebentar. Di sini berarti kita punya persamaannya MDT-nya kita pindahkan ke ruas kiri, minus KV-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Maka kita punya persamaan 1 per M dt itu sama dengan minus dV per KV. Karena hanya konstan bisa kita keluarkan ya, atau bisa kita pindahkan ke ruas kanan. Maka ini menjadi, hanya kita pindahkan ke ruas kanan, minusnya juga bisa kita pindahkan ke ruas kanan menjadi minus K per M dt sama dengan dV per P. Baru kemudian kita integralkan kedua ruas. Ya. Ini dari waktu 0 sampai T. Ini misalkan dari suatu V0, kecepatan awalnya misalkan, sampai V tertentu. Ini yang kita cari nanti ya, VT tertentu. Nah, ini tinggal kita selesaikan bentuk integralnya ya. Ruas kanan karena minus Km itu dia konstan maka bisa keluar. Maka kita punya minus K per M integral dt 0 sampai T. Kemudian ini integral dari 1 per V dV dari V0 sampai suatu V tertentu. Nah, ini mudah ya. Integral dari dt itu sama dengan T. Ini menjadi minus K per M T ya.
integral dari dt itu sama dengan t, batasnya 0 sampai t. Yang ruas kanan ini integral dari super V dv itu tidak lain adalah ln V ya. Ln V. Batasnya dari V0 sampai V. Baru kemudian kita masukkan syarat batas integralnya ya. Nah, kita peroleh di sini menjadi minus K per M. Di sini berarti T dikurang 0. Ini sama dengan ln V. Kita masukkan syarat batasnya ln V dikurang ln V0. Ya, seperti ini. Nah, ini tinggal kita selesaikan ya. Maka ini sama dengan minus K per M T. Kemudian yang ini bisa kita sederhanakan bentuk logaritmanya ya. Ln A dikurang ln B itu sama dengan ln A per B ya. Ingat sifat ln A dikurang ln B itu sama dengan ln A per B ya. Berarti ini kita punya ln V per V0 ya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan fungsi kecepatannya, tinggal kita ubah menjadi eksponensial ya. Ingat bahwa ln V per V0 sama dengan minus Km per T itu sama dengan E berpangkat ini sama dengan V per V0 ya. Jadi ingat lagi apa sifat trigono apa sifat logaritma ya. Misalkan ln X sama dengan Y, maka ini itu tidak lain sama saja X sama dengan E berpangkat Y ya. Sifatnya ya. Ingat kembali di matematika dasar atau di matematika SMA. Nah, maka di sini kita akan dapatkan bahwa E berpangkat minus KT per M itu sama dengan V per V0. V-nya tinggal kita pindahkan V0-nya ke ruas kiri. Berarti kita dapatkan V-nya sebagai fungsi T itu sama dengan V0 dikali E berpangkat minus KT per M. Inilah fungsi kecepatan ya. Sorry. Saya pindah saja. V0 E pangkat minus KT per M ya. Nah, inilah bentuk fungsi kecepatan. Jadi dia tidak konstan konstan lagi ya. Dia tidak konstan lagi. Ada suku eksponensial di sini. Eksponensial negatif artinya kecepatannya akan semakin menurun. Semakin lama dia bergerak, maka kecepatannya akan semakin menurun karena ada pengaruh eksponensial ini. Kalau tidak ada gaya hambat, pasti kecepatannya akan sama terus ya. Tapi karena ada gaya hambat, maka kecepatannya akan semakin menurun eh, akibat gaya hambat tersebut. Dan di suatu waktu dia akan berhenti ya. Di T sangat besar, misalkan kalau kita ambil di sini T-nya menuju tak hingga, dia akan membuat misalkan tadi pelurunya akan berhenti ya. Misalkan kita ambil kasus T-nya menuju tak hingga, berarti di sini E-nya kita ganti menjadi tak hingga ya. Maka V-nya itu sama dengan V0 E berpangkat minus K tak hingga dibagi dengan M. E berpangkat K dikali tak hingga per M itu sama dengan V0 E berpangkat minus tak hingga. Ini dibagi menjadi V0 dibagi dengan E pangkat tak hingga. Atau sama dengan V0 E berpangkat tak hingga itu sama dengan tak hingga. Sesuatu yang dibagi dengan tak hingga akan sama dengan 0 ya, maka V-nya akan sama dengan 0. Jadi bisa kita lihat untuk T yang sangat besar, artinya dalam jangka waktu yang lama setelah dia ditembakkan, maka pengaruh gaya gesek tadi akan membuat kecepatannya menjadi 0 atau dengan kata lain pelurunya akan berhenti. Ya, seperti itu. Bagaimana fungsi posisinya? Tinggal kita integralkan sekali lagi ya. Bagaimana dengan posisinya? Nah, tinggal kita integralkan sekali lagi. Kita tahu bahwa VT itu sama dengan dx per dt. Ini sama dengan V0 E berpangkat minus KT per M. Kita kumpulkan suku-suku yang jenis karena ruas kanan ini merupakan fungsi dari T. Berarti mudah saja dt-nya kita pindahkan ke ruas kanan ya. Maka kita akan dapatkan dx sama dengan V0 E berpangkat minus KT per M dt. Kemudian kita tinggal integralkan kedua ruas dari misalkan dari apa X0 ke X tertentu
dari 0 T tertentu. Jadi kita punya posisi awal X 0 ya. Maka ini mudah, ruas kirinya sama dengan X, batas X 0 sampai X. Kemudian yang ruas kanannya, ini tinggal kita integralkan bagian eksponensialnya ya. Saya kira ini mudah. Ini F0-nya, V0-nya bisa kita keluarkan. Kemudian integral dari E pangkat minus KT per M itu tidak lain sama dengan berapa ya? Integralnya berarti harus ada minusnya. Minus berarti M per K E berpangkat minus KT per M. Ya. Batasnya 0 sampai T. Ini tinggal kalian turunkan. Kalau kita turunkan ini kan sama dengan minus K per M dikali M minus M per K pangkat minus KT per M. Jadi untuk membuktikan apakah integral ini benar tinggal kita turunkan ya. Karena integral kan anti diferensial ya. Jadi integral dari suku yang ini itu sama dengan yang ini ya. Ini tinggal kalian coba hitung juga ya. Direview kembali hitungan-hitungan seperti ini. Eh, karena konsepnya kita sudah benar, jangan sampai di akhir operasi integral kita yang keliru ya. Jadi integral eksponensialnya itu sama dengan ini ya. Ingat sifat apa integral dari eksponensial ya, berpangkat seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Ini akan menjadi berarti apa ini? Ini berarti sama dengan V0. Masukkan syarat batasnya, berarti kita akan punya berapa nih? Untuk T sama dengan 0, berarti kita punya minus M per K, pangkat minus KT per M. Kemudian dikurang, kita masukkan T-nya 0, ya. Berarti minus M per K, berpangkat, T-nya diganti 0, berarti pangkat 0. Ini sama dengan V0. Ini tetap. Yang ini menjadi satu sama dengan satu. Minus ketemu minus positif ya. Berarti kita bisa pindahkan ke ruas kanan. Sorry, ke sebelah kiri. Di M per K dikurang M per K pangkat minus KT per M. Ya. Jadi ini pangkat 0 sama dengan satu. Ini minus ketemu minus jadi positif. Kemudian kita pindahkan ke depan ya. M per K-nya bisa keluar. Berarti kita punya X-nya di sini kita masukkan syarat batasnya, berarti kita punya X dikurang X0 sama dengan M per K-nya bisa keluar, sama dengan V0 M per K di dalam tinggal 1 dikurang pangkat minus KT per M. Atau X0-nya kita pindahkan ke ruas kanan, maka kita dapatkan fungsi posisinya X sebagai fungsi T itu sama dengan posisi awalnya ditambah dengan P0 M per K 1 dikurang pangkat minus KT per M. Ya, seperti itu. Nah, inilah fungsi posisi. Sebenarnya mirip-mirip juga dengan soal yang pekan lalu kita kerjakan ya. Jadi yang penting kita bisa menyelesaikan bentuk integralnya, eh, kita bisa mendapatkan fungsi kecepatan dan fungsi posisinya ya. Sama juga di contoh yang penting intinya kita sudah tahu konsepnya bahwa ketika kita sudah dapatkan bentuk eksplisit dari gayanya, tinggal kita kumpulkan dengan suku diferensial yang sejenis. Kalau yang kemarin kan yang di sini itu fungsi waktu, maka kita kumpulkan dengan dt. Di sini dia fungsi kecepatan, maka kita kumpulkan dengan kecepatan di sini. Ya, kita kumpulkan dengan kecepatan di sini. Kemudian sisanya tinggal operasi integral saja. Ya. Oke, kita ambil contoh yang selanjutnya ya. Sebentar, ini lumayan. Nah, ini misalkan tadi dia gerak horizontal ya, gerak horizontal ke apa? Ke mana? Ke arah sumbu X positif. Contoh lain misalkan yang juga biasa kita ambil, misalkan gerak jatuh bebas ya, gerak jatuh bebas. Kita ambil satu contoh lagi sebelum kita pindah ke gaya yang bergantung posisi. Gerak jatuh bebas ya. Nah, ini juga sebenarnya sudah kita pelajari di fisika dasar ya, ketika membahas tentang gerak jatuh bebas ya, tapi tanpa gaya gesekan. Nah, jadi misalkan kita punya suatu bola misalkan kita jatuhkan dari suatu ketinggian tertentu ya.
tanpa kecepatan awal misalkan, maka geraknya itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi, ya, percepatan gravitasi. Tentunya dia bergerak ke arah sumbu Y, ya, hanya ke sumbu Y saja karena gerak kita anggap dia geraknya satu dimensi saja, gerak apa jatuh bebas. Nah, maka misalkan kita tinjau dulu dia tanpa gesekan, maka kita tinjau gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y-nya, ya. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y-nya itu hanya ini sama dengan MAY misalkan, ya. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y-nya itu hanya gaya berat dari si bolanya, ya. Misalkan kita ambil di sini eh, apa arah positif itu searah dengan arah gerak benda, ya, walaupun biasanya kita ambil ke atas itu sumbu Y positif, ya. Tapi misalkan untuk kasus gerak jatuh bebas biasanya kita ambil eh, arah positif itu searah dengan gerak benda. Sama halnya tadi gerak pelurunya misalkan ke arah kanan, nah kita ambil positif itu ke arah kanan. Nah, misalkan di sini kita ambil ke arah bawah itu dia positif, ya, sesuai dengan arah gerak benda. Supaya nanti mudah kita bandingkan dengan gaya gesek udara, karena gaya gesek udara selalu berlawanan dengan arah gerak bendanya, ya. Jadi kita asumsikan di sini sumbu Y negatif itu adalah positif, ya, kita ubah sesuai dengan arah gerak bolanya. Nah, maka di sini gaya-gaya yang bekerja itu hanya gaya beratnya saja. Maka di sini kita punya mg sama dengan MAY. Nah, dengan mudah kita sini dapatkan, ini bisa kita coret, berarti percepatan dari bolanya itu sama dengan percepatan gravitasi. Ya.